你来开车，务必把全车人安全送达终点。现在开车的是谁？哟吼！虽然持续挨打能长经验，Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Pangqiu Kuan. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan, yang kini memperlihatkan Xiaobai beserta mobilnya yang melaju dengan sangat cepat. Seperti diketahui, rombongan ini bertolak ke ruangan rahasia yang katanya di sana bisa meningkatkan kultivasi seorang praktisi. 丁老板，有妖兽追上来了！妖兽也能加经验，还有这等好事儿！经验值加100，经验值加80。 Di saat itu Ergoji tiba-tiba muncul dan langsung menceritakan pengalaman sebelumnya pada Xiaobai. Dia menceritakan tentang pertarungannya dengan praktisi jahat selama 300 ronde dan kini mereka pun sedang menuju pada Xiaobai. Sontak mendengar itu Xiaobai menjadi kaget bukan main dan menanyakan waktu di mana Ergoji bertarung dengan praktisi itu. 你什么时候和他们打过架？ Ergoji menjawab, yakni 3 hari yang lalu, tepatnya di saat pemandian keluarga Xia dibuka. Ia mendengar kalau keluarga Xia melakukan pembodohan massal dengan berbohong jika pemandiannya itu adalah air spiritual yang bisa meningkatkan kultivasi. Dirinya yang lantas mengetahuinya tentu menjadi geram dan marah akan penipuan itu. Tak pikir panjang lagi, di saat itu Ergoji langsung menghajar semua yang terlibat pada bisnis bodong tersebut. Kemudian dilanjutkan sehari setelahnya, ia pun kembali beraksi dengan merampok semua pakaian di pemandian keluarga Xia dan membagikannya kepada orang miskin. Jelas guys, mendengar itu Xiaobai menjadi terkejut karena ternyata selama ini sosok yang viral di pemandian itu adalah Ergoji. Karena diketahui beberapa hari yang lalu Xiaobai selalu mendengar berita tentang kehilangan pakaian di pemandian keluarga Xia. Yang ternyata sosok perampok itu tiada lain dan tiada bukan adalah peliharaannya sendiri alias Ergoji. Dengan pedenya Ergoji menyangkal dan tak terima dengan sebutan seorang pencuri. Karena yang dilakukannya selama ini tentu sangatlah baik, yakni membantu dan menyelamatkan banyak orang yang sedang kesusahan. Dan setelah itu di hari berikutnya Ergoji melihat semua keluarga Xia yang berbondong membeli banyak bahan herbal untuk pemandiannya. Tapi dari apa yang telah ia katakan jelas tak ada kejadian tentang pertarungan dengan praktisi jahat. Membuat Xiaobai pun menjadi risih mendengarnya hingga langsung menanyakan tentang inti pertanyaannya. Yang ternyata Ergoji baru mengatakan kalau semua yang dikatakan sebelumnya itu memanglah ada kaitannya dengan praktisi jahat. Di mana keluarga Xia diketahui membeli bahan herbal tersebut itu dari praktisi jahat dan ketika itu Ergoji pun langsung menghajarnya. Tepat di sela perbincangan mereka di tempat itu, terlihat para pria berjubah yang disinyalir merupakan praktisi jahat yang selalu dibicarakan Ergoji. Mereka saat ini muncul yang ternyata merasakan tentang keberadaan Zhang Rui alias Ye Ling Chen alias Xiaobai. Bingung kan guys? Kalau kalian mengikuti cerita dari awal pasti tahu di mana Xiaobai itu telah menyamar sebanyak 2 kali guys. Pertama di tempo lalu banget, ia mengubah namanya di hadapan praktisi jahat dengan nama Zhang Rui. Dan setelahnya ia pun mengubah lagi namanya menjadi Ye Ling Chen. Yang mana dikala itu tepat di saat pertemuannya dengan si Tukong dan si Tuyan. Nah, ingat kan? Setelah mengetahui keberadaan sosok buronan yang disinyalir mencuri fragmen bosnya di tempo lalu itu, mereka bertiga langsung bergerak tepat di atas mobil Xiaobai. Di belakangnya, pria berjubah yang lainnya juga terkejut setelah melihat ketiga orang ini yang merupakan atasan mereka.
Salah satu dari atasan kemudian menanyakan alasan keberadaan mereka yang berada di tempat ini. Ia menjawab kalau mereka telah menemukan jejak Zhang Rui di kota Guyue dan kini mereka hendak bertolak untuk mencarinya. Tapi mendengar itu salah satu petinggi kemudian menjadi marah karena kelakuan mereka yang tidak menyadari kalau sebenarnya Zhang Rui yang dicari itu sudah ada di dekat sini, tepatnya saat ini bersembunyi di dalam mobil. Tak banyak basa-basi lagi, mereka pun langsung mengepung mobil Xiao Bai dan mengurungnya. 不可能，这里的人属下知根知底，人耍了还不自知。 Di sana keluarga Xia dan yang lainnya kemudian meminta para pelindung untuk mengecualikan mereka dari tuduhan Zhang Rui. Di saat ini semua penumpang Xiao Bai menjadi ketakutan hingga meminta kepada keluarga Xia untuk menyelamatkannya. Melihat hal tersebut, Xiao Bai terus berpikir dan langsung melakukan sesuatu. 王仙子，之前我们在交流会上切磋过呀。 我就把你们都杀了。到底谁是张瑞？这个护法有元英雄，保险起见，买两。 Tepat di saat penjara itu mengecil, semua orang terlihat sangat senang, tepatnya keluarga Xia yang gembira tentang Xiao Bai yang akan segera tewas. Penjara itu terus mengecil dan mengecil, tapi tiba-tiba, ya, Xiao Bai dengan santuinya menghancurkan penjara itu dan kini ia pun juga membuat sebuah pelindung Daoqi yang sangatlah kokoh. 不好，这灰色屏障能腐蚀肉身。出洋相，如今却只能可怜无助的死在这儿。这个世界上有些人是不能得罪的。咱也不明白，咱也不敢问。 Dengan gaya nyentriknya, ia pun kembali beraksi dengan mobilnya itu. Jelas para pelindung yang melihatnya tentu tak tinggal diam dan kembali mencoba untuk menyerangnya. Satu persatu teknik tangan mulai dikeluarkan, tapi masih saja guys, pelindung Xiao Bai sangatlah kokoh. Bahkan saking kuatnya pelindung Xiao Bai sampai-sampai semua orang yang ada di sana itu menjadi terpental hingga membuat para pelindung menjadi sangat tidak percaya. Tapi mereka belum menyerah dan kembali menyerangnya. Sebuah teknik bertipe Susanoo kembali dikeluarkan. Alhasil pelindung Xiao Bai yang tadi kokoh kini menjadi porak-poranda dan juga hancur. Tapi meski begitu dengan ketenangannya, Xiao Bai kembali mengerahkan keterampilan balap liarnya dengan menabrak satu persatu musuh di sana. Situasi ini tentu membuat semua pelindung menjadi gelisah hingga bos mereka kemudian memutuskan menyerap temannya sendiri dan juga anggota keluarga Xia. Tentu semua orang pun terkejut melihatnya dan akhirnya pergi dari tempat tersebut. Tapi guys, capek-capek tadi menyerap temannya sendiri, tapi kini malah ia tertabrak. Aduh, kocak. Setelah mengalahkan semuanya, Xiao Bai pun mendapatkan sebuah hadiah karena telah menyelesaikan pencapaian tersembunyi dari sistemnya. 奖励呢？这样的碎片还有106块，请你解除血魔骑士状态。好吧。 Di sana juga masih hadir guys, pria-pria berjubah tadi yang kini terlihat memohon pada Xiao Bai untuk tidak membunuhnya. Melihat bahwa mereka tidak menyerangnya, maka dengan itu Xiao Bai pun tidak membunuhnya. Tapi meski begitu Xiao Bai tetap akan menagih hutang mereka dengan meminta transmisi token suara agar bisa menagih hutang mereka. Dan dengan itu Xiao Bai pun melanjutkan perjalanannya. 有事儿，良辰自会联系。 够了，梁氏老板真乃神人呐！ Di sisi lain, di depan gerbang alam rahasia, di sana terlihat ada banyak sekali murid yang siap untuk memasukinya. Satu kelompok di sana nampak sangat bersinar dan juga cantik. Pemandangan ini membuat setiap pria memandang menjadi terpesona. 是小珠峰的奇兰仙子啊！
果然美若天仙。 Tapi salah satu temannya lantas merasa iri dan langsung mengingatkan mengenai tujuan awal mereka datang ke tempat ini, yakni hanyalah untuk memasuki alam rahasia untuk berkultivasi dan bukan untuk melihat-lihat wanita. Tak hanya itu, wanita ini juga merembet kemarahannya dengan mengatai wanita cantik itu yang diketahui bernama Kinlan. Mendengar itu, sosok di samping Kinlan itu menjadi tak terima dan kembali membalas ocehan dan bersiap untuk memberinya sebuah pelajaran. Tapi Kinlan menghentikannya karena di saat ini fokus mereka hanyalah bersiap memasuki alam rahasia dan bukan berurusan dengan wanita ini. Tepat di saat itu, sebuah formasi pun muncul diiringi dengan suara tetua yang menginformasikan sebuah syarat untuk memasuki alam rahasia. Yang ternyata untuk bisa memasukinya diharuskan melakukan sebuah ujian terlebih dulu. Di sela penginformasian itu tiba-tiba muncul pemuda viral beserta rombongannya yang datang ke tempat itu. Sesaat setelah sampai, mereka pun turun dimulai dengan Xiaobai yang seketika mendapatkan sebuah pengalaman. Karena misi tersembunyi dengan itu, ia pun mendapatkan sebuah tepuk tangan sistem yang sangat meriah. Wadaw. Setelah itu dilanjutkan dengan rombongannya yang juga turun mengikutinya. Dikatakan ada 2 tes yang bisa membuat para murid bisa lolos ke alam rahasia. Pertama, ujiannya bertahan dalam susunan pedang dan yang kedua itu menghancurkan roh jahat. Jika berhasil melewati ujian tersebut, maka para murid berhak untuk melakukan ujian selanjutnya. Tapi sebelum dimulai, formasi suara itu mengatakan kalau para murid diharuskan terlebih dulu untuk mendaki dinding gunung ini dengan rentang waktu 1 hari. Di saat pertandingan dimulai, satu persatu para murid pun langsung bergerak. Tapi lain halnya dengan rombongan Xiaobai yang masih terlihat santuy. Bahkan Lia hanya bisa terpesona dengan dinding gunung ini yang ternyata menembus sampai ke awan. Jelas Lia dan semuanya pun seakan pesimis bahwa mereka tak akan sanggup untuk mendakinya. Tapi guys, jangan lupa dengan bos kita Xiaobai. Dengan kebodohannya dengan kepintarannya Xiaobai mengatakan jangan risau karena dirinya beserta mobil ajaibnya pasti akan mengantar mereka pergi ke puncak gunung selama ada uang transportasinya. Tak berlama-lama lagi, setelah menyetujuinya mereka pun segera bergerak dan menaiki mobil tersebut. Di perjalanan mereka dibuat mabuk dengan Xiaobai yang menjalankan mobilnya begitu cepat. Bahkan mereka ketakutan karena Xiaobai itu berniat menabrakkan mobilnya pada dinding gunung tersebut. Tapi tenang, mobil ini mobil ajaib guys. Dimanapun dan bagaimanapun kondisinya, jalannya itu pasti jalan terus. Wadaw. 多谢叶老板。 Tentu salah satu murid di sana terlihat tertarik dengan mobil tersebut. Akhirnya guys, Xiaobai pun sampai di sebuah padang pasir. Tapi di perjalanan mereka mendapati sebuah serangan pedang yang sangat kuat. Melihat bilah pedang yang kuat ini, tentu Xiaobai sangat tertarik dan ingin segera merasakannya. Alhasil Xiaobai menyuruh Ergoji untuk mengemudi mobil ini dan melanjutkan perjalanannya. Sementara Xiaobai akan merasakan sedikit kenikmatan dari bilah pedang di sana. Situasi saat ini membuat para penumpang menjadi kebingungan guys. Ya, mereka tentu merasa aneh tentang orang yang mengemudi mobil ini. Yang ternyata mereka melihat kalau Xiaobai itu sudah turun dari mobil ini. 你来开车，务必把全车人安全送达终点。在开车的是谁？ Di sana Xiaobai dengan sangat senang lantas meregangkan tubuhnya untuk merasakan nikmatnya serangan bilah pedang tersebut. 一击更比一击强，伤害还能再增长。 Tak hanya Xiaobai, di sana juga terdapat para murid yang juga tengah diserang oleh bilah pedang tersebut. Seperti diketahui guys, ini adalah ujian pertama memasuki alam rahasia yakni bertahan dari serangan pedang. Tapi di saat semua orang tengah kesusahan menahan serangan pedang, muncullah dengan sangat santuy mobil Xiaobai yang melaju dengan sangat cepat.
Di sisi lain diperlihatkan para tetua yang kini melihat jalannya ujian juga sangat terpukau. Bahkan salah satu tetua menyebut kalau peserta ujian kali ini itu sangat aneh dan tentu di luar nalar. Tentunya mereka membicarakan Xiaobai beserta mobilnya yang dengan membabi buta menghancurkan arena ujian. Mereka sangat tertarik dengan Xiaobai yang bisa menahan serangan bilah pedang di tempat ujian dengan sangat lama. Di setiap bilah pedang itu tentu membuat pengalamannya bertambah berkali-kali lipat. Di sisinya salah satu murid juga terus bertahan dari ganasnya formasi ini. Yang di sana tiba-tiba muncul burung dauki yang menyerangnya. Tapi dengan kekuatannya murid ini, ia pun berhasil mengalahkan semuanya. Awalnya murid ini terlihat sangat kuat, tapi Xiaobai yang melihatnya ternyata tidak tertarik sama sekali. Karena menurutnya serangan rantai darinya itu tak akan menambah pengalamannya. Dengan itu, ia pun langsung pergi dan kembali mencari serangan yang lebih kuat. Jelas mendengar itu, ia pun menjadi kesal dan langsung mengikuti Xiaobai dan menyerangnya. Tak mau kalah, Xiaobai di sana kemudian mulai membalasnya dan kembali menyerangnya. Dan hanya dengan satu gerakan saja, Xiaobai akhirnya mampu mengalahkannya dengan sangat telak. Setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So next time, and seperti biasa, salam para jagoan.